Jadi teman-teman, zaman sekarang para jin itu sedang ibarat kata sedang di atasnya manusia. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang itu banyak yang bersekutu dengan para jin ataupun iblis. Banyak yang perilakunya itu di luar kendali agama Islam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, cuaca hari ini tidak mendukung karena hujan ya. Di sini hujan, terus reda, terus hujan lagi. Tapi alhamdulillah saya tanpa disengaja melihat adanya gubuk ini, dan sampai akhirnya bisa untuk tempat berteduh sementara ya, sambil menunggu cuaca mendingan karena tadi udah hujan. Saya pun tadi udah sempat sedikit basah ya karena kehujanan. Mungkin sambil menunggu hujan reda, kita langsung melakukan sesuatu di sini ya teman-teman. Melakukan survei lokasi sekitar gubuk ini dulu. Ya, kalau di sekeliling sih saya lihat ini tanamannya masih bercampur aduk ya. Pohon besar juga banyak di sini. Ya, kalau di center kelihatan gerimis, masih gerimis ya. Nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Yang jelas di sini kelihatan banget ya, masih gerimis. Tuh. Jadi kita cari aman, kita berteduh di gubuk ini. Mungkin ini adalah gubuk dari petani ataupun seseorang yang berkebun di sini. Beliau mendirikan gubuk ini untuk beristirahat seperti itu. Gubuk ini sangat kokoh ya, sangat nyaman. Ini tiang-tiangnya pun dicor teman-teman ya, dicor begini. Kenapa saya memulai on kamera di gubuk ini? Karena saya di sini pun merasa menangkap adanya suatu energi yang lumayan besar, teman-teman. Mungkin bisa dibilang bukan lumayan lagi, tapi memang besar di sini. Ya. Entah energi dari apa ini saya pun kurang tahu. Makanya saya on kamera di sini. Nanti saya akan mencoba melakukan sesuatu untuk memancing ada sosok apa di sini ya, supaya dia bisa keluar. Mungkin sosok itu berada di suatu tempat di sekitar sini ya. Mungkin ada pohon besar di sekitar sini, ataupun ada sesuatu apa yang bisa ditempati oleh makhluk-makhluk seperti itu di sekitar sini. Karena ini masih gerimis, saya akan standby di sini terlebih dahulu, teman-teman. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya akan mencoba membakar sesuatu dengan api. Ya, kita bakar di luar kayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber api bisa juga dijadikan sebagai media pemancingan makhluk-makhluk spiritual yang tak kasat mata ya. Tapi tentu saja harus didasari dengan amalan ataupun suatu mantra-mantra khusus, teman-teman. Susah ini karena ini sedikit basah.
Habis kena air hujan ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja media api ya yang kita gunakan, mengeluarkan asap yang lumayan tebal, lalu kita membacakan suatu amalan ataupun mantra. Sedangkan mantra yang kita bacakan itu akan tersebar melalui asap ya, asap dari api ini. Seperti itu. Ya. Tadi saya sudah mengamalkan, jadi asap sudah tersebar juga tadi. Mungkin nggak terlalu banyak, tapi jika menyebar ke penjuru arah mungkin akan suatu menjadi pancingan bagi makhluk yang ada di sini, teman-teman. Seperti itu. Ini sudah padam, nggak apa-apa karena mantra pun sudah selesai saya bacakan tadi. Kita biarkan saja. Saya merasakan energinya lumayan sangat besar, lebih terasa dari sebelumnya, teman-teman. Ya, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kenapa padam? Kita mas, tiba-tiba ini mas. Astagfirullahaladzim. Ini auranya semakin mendekat, sangat besar sekali. Bentar mas. Energi apa ini? Ini nggak bisa nyalakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia sudah hadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Teman-teman. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia menjawab salam saya. Saya akan melakukan komunikasi ya teman-teman. Lewat batin ini. Maaf. Engkau ini siapa? Oh. Kenapa saya tidak perlu tahu siapa engkau? Baiklah. Teman-teman, dia tidak memberitahu siapa namanya. Yang jelas dia hanya memberitahu bahwa saya adalah hamba Allah. Leluhur para manusia. Kenapa engkau tiba-tiba muncul di hadapan saya seperti ini? Oh, maaf. Maafkan saya.
ternyata beliau muncul teman-teman karena saya telah membakar, ya, membuat api di sini dan menyebarkan mantra bersama asapnya sehingga menyebar dan beliau langsung muncul ke sini. Dan sebenarnya beliau justru melarang saya untuk membakar dan juga membaca amalan tersebut. Kenapa? Kenapa engkau tidak mengizinkan saya untuk membacakan amalan tersebut? Astagfirullahaladzim. Jadi begitu bahayanya. Jadi sosok jin yang ada di sini itu sangat luar biasa. Bahkan jika sampai jin itu datang ke sini menghampiri kita ya Mas, Ya Mas. kita akan terancam. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya masih penasaran dengan engkau, wahai sang leluhur. Apakah hanya itu saja yang ingin engkau sampaikan? Sampai-sampai engkau membelakan dirimu untuk menemui saya di sini. Oh. Apa yang dimaksud kehancuran dunia? Apa yang dimaksud dengan kehancuran para manusia? Nauzubillah min zalik. Jadi teman-teman, zaman sekarang para jin itu sedang ibarat kata sedang di atasnya manusia. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang itu banyak yang bersekutu dengan para jin ataupun iblis. Banyak yang perilakunya itu di luar kendali agama Islam, teman-teman. Jadi manusia zaman sekarang banyak yang tidak mentaati aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan banyaknya manusia menganggap bahwa berbuat dosa itu adalah perbuatan yang sudah biasa. Bahkan manusia zaman sekarang tidak takut akan adanya dosa seperti itu. Ya, dikira dosa itu hal sepele. Dan manusia zaman sekarang jika berbuat dosa justru mereka akan senang. Ya, tidak memikirkan timbal balik dari perbuatannya itu. Sekali berbuat dosa akan selalu berbuat dosa. Justru akan ketagihan berbuat dosa. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Dan beliau ini hanya mengingatkan, ya, dan harus berhati-hati karena kehancuran manusia itu sudah dimulai, ya, dari banyaknya manusia yang menjadi pengikut jin ataupun iblis, dan banyaknya manusia yang lebih mementingkan berbuat dosa daripada berbuat baik, sedekah ataupun ibadah, teman-teman. Nauzubillah min zalik. Jadi kehancuran bumi ini sudah mulai kelihatan dari sekarang. Ya. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Iya. Tentu saja. Terima kasih wahai sang leluhur. Terima kasih banyak. Apalagi yang leluhur?
Apa? Benarkah itu? 80%. Oh, jadi sekitar 70% sampai 80% itu manusia yang beragama Islam justru kelakuannya tidak seperti beragama Islam. Itu akan menjadi kehancuran dunia ini. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim, umat Islam, wahai sang leluhur? Baiklah, baiklah sang leluhur. Saya akan berpegang teguh amanah dari sang leluhur. Tentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi? Kita sebagai manusia memiliki suatu keistimewaan. Ya, kita manusia lebih sempurna dari bangsa jin, bangsa goib. Ya. Dan kita manusia terlahir berbeda-beda kelebihan ataupun kekurangan. Tapi semua manusia sama di mata Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menjalankan kehidupan ini seperti apa. Mungkin memang banyak sekali anak muda zaman sekarang yang sudah terjerumus. Semakin mereka beranjak dewasa, justru semakin mereka berjerumus ke maksiat, pembuatan dosa. Ya, mungkin karena sejak dini mereka masih dikontrol ataupun diawasi oleh kedua orang tua mereka. Namun setelah mereka dewasa, mereka akan mulai lepas dari kedua orang tua, ya, mulai membangkang, mulai membandel seperti itu. Makanya mungkin itu termasuk salah satu golongan yang manusia banyak dosa, teman-teman. Ya, saya pun sadar diri, saya pun manusia biasa yang tak luput dari dosa, tapi kita harus tetap berusaha untuk memperbaiki diri kita. Beliau tadi adalah leluhur, ya teman-teman. Dia mengaku leluhur, hamba Allah, leluhur dari manusia. Mungkin bisa disebut beliau itu adalah ulama zaman dahulu ataupun syekh, ya, ataupun salah satu peran penting penyebar agama Islam. Astagfirullahaladzim. Saya membakar sesuatu di sini, justru beliau muncul. Beliau tadi termasuk menolong saya sama teman saya, teman-teman. Karena beliau muncul, jadi para makhluk gaib yang ada di sini enggak jadi datang ke sini untuk mengeroyok kita, ya. Ya sudah, ini hujan sudah mereda, Pak, ya Mas? Iya, ini balik aja kali Mas. Ya, kita tutup sampai di sini, ya teman-teman. Kita akan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.